Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Amalia Rizky, akan menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah analisis sedia informasi dengan materi spektrometri massa dengan dosen pengampu Ibu Meiti Rosmiati. Berikut ada penjelasan dari spektrometri massa. Tidak seperti metode spektroskopi yang lain, tidak melibatkan interaksi antar radiasi elektromagnetik dan materi. Spektrometer massa adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk menentukan struktur kimia dari molekul organik berdasarkan perhitungan massa dari molekul tersebut serta pola fragmentasinya. Prinsip dasar dalam spektrometri massa, molekul sampel dalam fase uap dibombardir dengan elektron berenergi tinggi yang menyebabkan lepasnya satu elektron dari kulit valensi molekul tersebut. Molekul yang kehilangan satu elektron akan menjadi suatu kation radikal. Kation radikal tersebut mengandung semua atom dari molekul asal, minus satu elektron dan disebut ion molekul atau molekul ion yang dinyatakan dengan M+. Misal, ada struktur kimia. Sebagai hasil dari tabrakan dengan elektron berenergi tinggi, ion molekul akan mempunyai energi yang tinggi dan dapat pecah menjadi fragmen yang lebih kecil kation radikal atau molekul netral. Ion molekul atau ion fragmen dan ion radikal fragmen dipisahkan menggunakan medan magnet sesuai dengan perbandingan massa atau muatannya dan menghasilkan arus listrik atau arus ion pada kolektor atau detektor yang sebanding dengan kelimpahan relatifnya. Fragmen dengan M/Z yang besar akan turun terlebih dahulu diikuti fragmen besar M/Z yang lebih kecil. Partikel netral yang bermuatan akan dihasilkan fragmentasi yang tidak terdeteksi. Berikut ada rumus fragmentation. Kebanyakan kation yang dihasilkan dalam spektrometer massa mempunyai muatan 1 atau Z sama dengan 1. Berikut ada gambar instrumentasi. Ada gambar magnet dan ion yang bersangkutan. Ada juga sampel diuapkan di bawah vakum dan diionkan menggunakan bekas elektron. Ion sampel dipercepat menggunakan medan listrik memasuki tabung penganalisis dan dilakukan dalam medan magnet. Dalam kekuatan medan magnet yang diberikan hanya ion-ion positif dan radikal positif yang akan difokuskan ke detektor. Sedang ion-ion yang lain akan dibelokkan ke dinding tabung dan ion yang lebih besar akan mencapai detektor lebih dahulu diikuti dengan yang lebih kecil. Arus listrik yang diterima detektor akan diperkuat dan spektrum massa dari sampel akan direkam. Ionisasi spektrometri massa. Berdasarkan pola ionisasinya, spektrometer massa dibagi menjadi elektron impact dan mass spektrometer. Pola ionisasi sampel dengan berkas elektron berenergi tinggi. Karena energi tinggi maka fragmentasinya banyak dan kelimpahan M+. Relatif kecil, intensitas puncak ion molekulnya kecil, bahkan sering tidak nampak, sehingga kadang menyulitkan interpretasi spektra. CIMS atau Chemical Ionization Mass Spectrometer. Pola ionisasinya menggunakan gas yang diionikan. Energi ionisasi lebih kecil dibanding EMS, sehingga fragmentasinya lebih kecil dan kelimpahan relatif M+ tinggi. Dalam spektrasi informasi mengenai BM molekul sampel diperoleh dari protonasi molekul sampel dan harga yang diperoleh adalah 1 unit lebih besar dibanding BM yang sesungguhnya. Berikut ada rumus reagen sampel elektron radikal dan hidrogen. Dan pola ionisasinya menggunakan phase atom atau misalnya He, Ne, Ar. Biasanya sampel dilarutkan dulu dalam suatu matriks, misalnya gliserol, kemudian dibombardemen dengan phase atom Ne. Dan berikut juga ada penjelasan tentang pola ionisasi. Spektrum massa disertai dengan gambar. Spektrum massa adalah suatu plot antara kelimpahan relatif. Di sini ada gambar M/Z dari diagram batang yang telah digambarkan. Dan juga ada rumus kimia
yang menjelaskan kelimpahan fragmen tergantung pada kesetimbangan antara kecepatan pembentukan dan dekomposisinya. Fragmen yang melimpah yang terbentuk dengan mudah akan mempunyai tendensasi yang rendah untuk fragmentasi lebih lanjut atau relatif stabil. Fragmen yang paling melimpah dinyatakan mempunyai kelimpahan relatif dan disebut dengan base pack. Kelimpihan fragmen yang dinyatakan dengan relatif atau base pack. Ada juga kelimpahan isotop. Massa dan kelimpahan beberapa isotop di alam adalah penting dalam spektrometri massa. Di sini juga ada tabel isotopic concentration of some common elements. Ada hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, sulfur, klorin, bromin, dan iodin. Dan juga rumus kimianya. Dalam spektrum massa, ion bermuatan tunggal yang mengandung atom karbon akan juga memberikan puncak pada satu mass unit lebih tinggi M+1. Ini disebabkan adanya kelimpahan 13C di alam 1,1% untuk ion mengandung N atom karbon. Kelimpahan puncak isotop adalah N kali 1,1%. Meskipun I dan F adalah monoisotopik, namun terdapat dua isotop ECl yaitu Cl dan Cl dengan ratio kurang lebih dari 3:1 dan dua isotop Br yaitu Br dan Br ratio kurang lebih dari 1:1, dan dengan demikian suatu ion molekul atau ion fragmen dengan satu atom Cl atau Br juga akan memberikan puncak pada 2 mass unit lebih besar dengan kelimpahan berturut-turut kurang lebih 30% dan 100% dari puncak. Berikut ada tabel MS spectrum with chlorine. Di sini juga ada tabel diagram batang dan juga ada penjelasan rumus kimia dan angka-angka. Di sini juga ada penjelasan dan diagram batang kembali mass spectrum with bromine. Jadi ini mass spectrum dengan bromine dijelaskan dalam diagram batang. Dan juga yang selanjutnya ada penjelasan dan diagram batang dari mass spectrum with sulfur. Di sini ada rumus kimianya, ada diagram batangnya dan angka-angkanya, dan M+2 large than usual. Dan sekian presentasi dari saya, terima kasih. Semoga penjelasan saya dapat menyelesaikan ujian ini dengan nilai sebaik-baiknya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.